Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala ta'ala qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Ayyuhal muhibbuna fillah, wahai pecinta Allah, mari kita awali kajian kitab Risalah Qusyairiyah dengan bersama-sama membaca Ummul Quran agar kita tetap sehat walafiat, ilmu manfaat, rizki gangsar barokah, anak cucu soleh dan solihah. Besok apabila kita dipanggil oleh Allah, kita mendapatkan husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita masih membahas tentang lapar dan meninggalkan syahwat. Lapar adalah satu amalan yang tidak disenangi oleh manusia, apalagi meninggalkan syahwat. Jadi manusia ada kecenderungan dia tidak suka lapar dan dia tidak suka untuk tidak menuruti syahwat. Nah, kekuatan syahwat itu ada pada waktu umur muda, yaitu sekitar 25 sampai 50. Di atas itu sudah mulai melemah, ya, jadi mulai melemah. Maka tekanan lapar itu kapan? Sebagian ulama mengatakan tekanan kita latihan lapar ya sejak awal, sejak muda. Latihan meninggalkan dorongan syahwat juga sama, ya sejak muda. Tapi bukan kemudian karena lapar perutnya tidak pernah diisi, tidak. Perutnya tetap diisi. Karena hidup ini perlu ada kekuatan. Demikian juga dengan dorongan syahwat, perlu disalurkan. Jadi ada penyaluran yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, maka di sana ada weight, ada batas, ya, had. Jadi ada batas mana yang boleh dan mana yang tidak. Makanya lapar itu berkaitan dengan perut. Jadi berkaitan dengan perut. Maka karena itu berkaitan dengan perut, seseorang hendaknya sampai sejauh mana dia boleh mengisi perut. Makanya pernah saya sampaikan bahwa perut kita andaikan panjang usus itu 10 meter, maka isi makanan itu sepertiga.
maksimum. Kemudian cairan sepertiga, udara sepertiga. Jadi kalau begitu perut ini rasanya tidak terlalu kenyang, biasa, standar. Juga tidak terlalu banyak bekerja. Nah, kemudian meninggalkan syahwat, kita ada had, ya, ada batas-batas tertentu. Biar baik itu berkaitan dengan syahwat libido seksual maupun yang lain. Karena manusia, apalagi kalau sudah syahwat politik, ya, itu biasanya yang penting bisa menjangkau walaupun itu melanggar aturan. Ya, jadi melanggar aturan. Walaupun umpama tidak melanggar aturan, melanggar ketidakpantasan. Nah, itu yang harus menjadi pedoman bagi kita. Ya. Nah, kita mengkaji dalam kitab Risalah Qusyairiyah ini hanya melihat bagaimana para sufi mewujudkan mengejawantahan lapar dan dorongan syahwat. Kita buka halaman 195. Alinea yang kedua dari bawah. Menurut Malik bin Dinar, orang yang mampu mengalahkan keinginan dunia, maka setan akan lari dari bayangannya. Jadi kalau orang itu mampu mengalahkan syahwat dunia, ya dunia boleh dicari, tapi syahwat itu berarti melanggar, ya. Maka setan akan lari dari bayangannya, bukan dari dia, tapi dari bayangannya aja sudah lari. Abu Ali Ar-Rudabari berkata, apabila setelah 5 hari seorang sufi berkata, saya adalah orang yang lapar, maka bawalah dia ke pasar dan berilah dia pekerjaan. Jadi apabila setelah 5 hari seorang sufi berkata, ya, saya adalah orang yang lapar, jadi 5 hari standarnya, maka bawalah dia, ajaklah dia ke pasar dan beri dia pekerjaan. Nopo maksudnya, ya. Seorang sufi itu seorang yang memang hidup di dunia ini tidak ingin warg, ya. Ketika perang Tolut dan Jalut, ketika istirahat diingatkan, sekarang kita istirahat, kalian mesti lapar dan dahaga. Di situ ada air, maka ambillah air, minumlah air secukupnya, jangan berlebihan. Kalau Anda berhasil minum secukupnya, maka Anda akan sukses, menang. Tapi kalau Anda dikenyangkan perutnya dengan air, maka Anda akan kalah. Ternyata tentara karena kesempatan itu begitu ngelah ngombene diakai sehingga kalah. Nah, itu maknanya apa? Maknanya kita boleh melakukan sesuatu, tapi kita tahu batas. Jadi banyak orang yang dia itu berhasil melakukan sesuatu karena merasa berhasil, maka orang itu ya tidak tahu batas, sudah lupa. Bahkan batas yang sudah ditetapkan pun akan berusaha untuk dirubah supaya orang nabrak
batas. Gitu. Maka batasnya yang dipindah, bukan dia mesti taat pada batas. Ya. Jadi kalau ada undang-undang, ya undang-undangnya yang dirubah. Biro suwene merubah undang-undang. Tapi kalau dia itu sebagai seorang yang taat, maka dia tidak akan melanggar undang-undang, tidak akan melanggar had dalam bahasa Arab, hudud, wet dalam bahasa Belanda. Nah, makanya kalau ada orang mengatakan saya adalah orang yang lapar, maka ajak aja ke pasar. Ya. Jadi ajak dia diajak ke pasar. Ya. Karena apa? Karena orang lapar tidak boleh diceritakan, apalagi sufi. Ya. Seorang sufi itu enggak oleh cerita bahwa dirinya lapar. Memang disengaja untuk lapar. Ya. Jadi kalau kita sebagai pemula salik, ya, karena dalam tasawuf itu ada pemula, as-salik, ada orang yang tingkatannya menengah, al-murid, ada al-wasil. Ya. Jadi tingkatannya ada salik, kemudian ada murid, kemudian ada wasil. Kalau murid, salik ini orang awam. Ya, kita ini termasuk orang awam. Kemudian murid itu khos. Jadi khawas. Kemudian wasil, khawasul, khawas. Jadi kalau seorang yang sudah menyatakan dirinya sebagai salik, maka dia hendaknya, ya karena sudah menyatakan dirinya salik, berarti dia sudah termasuk sufi awal. Maka dia seandainya mengalami kesulitan, dia tidak boleh cerita kesulitannya. Ya. Orang oleh cerita kesulitannya. Ya. Cuma kita niki kadang biasa cerita kesulitannya, apa dibetah oleh orang cerita. Gitu ya. Padahal mestinya kalau kita sudah masuk pada wilayah salik, ya, karena sudah belajar ini kan paling tidak sudah salik. Gitu. Itu orang awam, itu saja sudah tidak boleh cerita kalau dia menghadapi kesulitan. Di antaranya adalah lapar. Nah, apalagi kalau dia sudah menjadi murid. Jadi kalau dia sudah menjadi murid itu dari kata aroda yuridu irodatan. Wong sing wis duweni karep temenan. Jadi wis duweni karep temenan. Nah, wong lek wis duweni karep, maka dia akan masuk di tengah-tengah sini, namanya murad. Ya, wis dikarepno gitu. Jadi wis dikarepno, murad itu wong sing karep menuju kepada Allah, tapi wis dikarepno. Nah, dikarepno menuju, dia tengah-tengah di sini. Nah, itu adalah awal dia masuk pada wilayah wasil. Wasil itu wis ketemu. Sehingga bahasa seorang wasil, kalau dia itu menghadapi kesulitan, dia mengatakan ini adalah, ya, ketentuane Gusti Allah. Dia hanya mengatakan begitu, yang ini iki karepe Gusti Allah. Tapi dia tidak menyebutkan kesulitannya. Ya iki karepe Gusti Allah. Gitu. Jadi dia hanya mengatakan begitu. Nah, itu penanda bagi seorang yang sudah wasil. Makanya dulu pernah saya sampaikan,
wong donga mawon ana tingkatan salik, ana tingkatan murid, ana tingkatan wasil. Dadi ndonga mawon nek tingkatan salik kula sakit Gusti panjenengan sarasaken. Niku dongane wong tingkat awal. Tapi lek tingkate murid dongane Gusti kula sakit panjenengan sarasaken. Tapi nggih terserah panjenengan. Jadi iya njaluk waras, tapi apa jare Gusti Allah. Nah nek tingkatane wasil niku dheke cerita kula niki sakit Gusti. Tapi panjenengan langkung welas asih. Dadi njaluk warase gak disebutno itu. Nah, makanya kalau kita mempelajari Nabi Ayub ya. Nabi Ayub niku ingkang sakite selama hidupnya lebih lama daripada sembuhnya. Kenapa? Sebabnya karena dungane Nabi keliru. Kelirune kaya dungane wong awam gitu. Jadi kaya dungane wong awam. Jadi kaya wong salik gitu. Mestine piyambake niku masuk wilayah wasil. Maka dungane di Quran dipun sebutaken inni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Satemene Gusti kula niki sakit, panjenengan langkung welas asih. Ya. Jadi mboten menunjukkan kalimat njaluk waras. Akhirnya napa fakasafna anhu durrahu. Maka karena dungane cocok karo makome, maka dihilangkan penyakitnya gitu. Makanya nek kula jenengan niku sakit nggih. Dungane bisa donga awam, kok donga awam durung waras, ya donga khawas. Nek donga khawas sik durung waras, ya dina donga wasil gitu ya. Dungane tingkat wasil. Jadi orang yang dia itu minta sembuh cuma mboten disebutaken. Gusti kula sakit panjenengan langkung welas asih. Iku contone. Makane wong dosa niku njaluk sepuro nang Gusti Allah nggih ngoten. Nek wong salik tingkatan awam lek dheweke njaluk sepuro perkara dheweke melakukan kesalahan. Ya, jadi melakukan kesalahan. Baik itu kesalahan terhadap sesama anak Adam, apalagi kepada Allah. Salah, keliru, njaluk sepuro. Tapi nek wong murid iku tobat, niku perkara ngamalno apa ae kurang sempurna. Jadi perkara ngamalno apa ae kurang sempurna. Njaluk sepuro. Gitu. Niku wong sing tingkatane murid. Makanya kula contohaken mantun salat maca istighfar. Apa kok maca istighfar. Gitu. Wong salat lek wis bener to. Tapi kok kabure maca istighfar. Karena kata tiang salat itu pikirane ora nang Gusti Allah, tapi pikirane nang dindi. Gitu. Nah itu njaluk sepuro. Gusti kula nembih mawon madhep dumateng jenengan. Tapi raose kados mboten madhep. Mila kula nyuwun ngapunten dumateng jenengan. Lah niku tingkatane khawas. Lah tingkatane wasil ya. Lek njaluk sepuro duduk perkara ora sempurna ya. Krana ana sing ora pantes. Jadi ora pantes. Nah, ora pantes niku kan tingkatan dhuwur. Ya jadi ana wong mubaligh ya. Ya juru dakwah utawa seorang guru atau murid
melakukan sesuatu yang tidak pantas, iku njaluk sepuro. Jadi tidak pantas iku lek ana wong tuwa lungguh, terus ana wong arek enom liwat. Lek mek liwat ngono tok ya gak apa-apa gitu ya. Cuma lek jarene ilmu tasawuf gak pantas gitu ya. Mesti bungkruk gitu ya. Jadi mesti bungkruk. Walaupun tidak mengucapkan nuwun sewu, tapi piyambake bungkruk. Lah itu berarti dia andap asor. Jadi andap asor. Maka dia minta maaf karena tidak melakukan hal-hal yang dianggap satu tingkatan yang lebih tinggi, yakni ketidakpantasan. Jadi orang itu tidak akan sampai pada tahap muttaqin selagine orang lakoni hal-hal yang nafilah, yang sukarela. Jadi yang sukarela. Napa sing sukarela niku nggih? Nafilatal laka, salat tahajud. Niku kan sukarela. Ora salat tahajud ya ora apa-apa. Iya. Wong wis salat wajib kok. Lah. Dadi salat tahajud ya ora apa-apa, soalnya iku sifate sukarela. Nah, sukarela iki ya ana kalane ya tidak dilakoni, ana kalane dilakoni 2 rakaat, ana kalane dilakoni soale sukarela. Ya wis bisa 100 rakaat gitu. Itu sifatnya sukarela gitu. Nah, sesuatu yang tingkatannya sukarela itu sapa jare gitu ya. Apa jare dhek? Wis aku tak milih salat isya karo salat subuh berjamaah, wong ganjarane padha karo salat malam, salat sunah semalam suntuk. Milih gitu. Sehingga mari salat isya langsung witir ya. Wis gak salat-salat maneh. Tapi nggih enten tiyang niku gak marem, rasane kok ora penak. Ya sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, ya dheweke ya mari ngono sholat witir, lek kepingin tahajud ya dheweke tahajud gitu. Mulai 2:30 atau jam 2 tahajud terus karena ndak marem gitu ya. Nah, itulah yang dikatakan tingkatan ya di dalam kaitannya menghadap kepada Allah. Makanya ada orang itu ngelakoni mek sing wajib tok. Ana sing nambahi kelawan sunnah, ana sing nambahi sing nafilah. Rasane poso iki ora pantes ya. Lemek traweh cepet-cepetan. Traweh cepet-cepetan. 10 menit mari 23 rakaat. Ya gak apa-apa, cuma gak pantes gitu ya. Akhirnya berkembang. Bahwa surate diwaca sarana bagus, lek iso sewengi sak juz. Ya. Lek iso maneh ya sewengi iku khatmil Quran. Jadi sewengi khatmil Quran. Jadi ya kalau pinginane niku enten kanca nawani Pak, monggo dipun laksanaken salat tarawih khatmil Quran. Jadi sewengi niku ngatamno Quran gitu. Nah niki kanca Jamiatul Qurra wal Hufat. Iku bendina apa mek sewengi tok? Ya. Nggih pokoke selama 1 bulan. Wah iki alamat iki. Sing awan nyambut gawe, awan gak iso nyambut gawe. Turu tok. Dak kudu golek kanca sing awan ora nyambut gawe. Utawa lek awan nyambut gawe turune sak jam cukup ngijoli, gak turu sewengi. Karena makome wong gak padha gitu ya. Jadi gak padha. Dhek kepingin masuk ke wilayah khawasul khawas. Ya, wong dari tingkat awam menuju khawasul khawas, maka harus diperhitungkan. Makanya nek ten daerah Irak mereka pengikut-pengikut thariqah itu ngeten iki wis mempersiapkan ya jamaah pira kok sing imami sapa salat tarawih khatmil Quran.
Jadi mun enten ngoten niku. Tapi nggih enten sing kalau wingi golongane jaulah wonten Magetan mriku. Niku merencanakan tahun wingi pun dipun mulai. Merencanakan tahun niki nggih traweh khatmil Quran. Embo sing melok jarine ya ewone sing melok ngoten. Nah niki kan satu kepilihan. Ya jadi pilihan dari awam rasane lek mek ngono tok ora marem. Kudu munggah nanggone tingkat khawasul khawas. Makane nek ana wong kok tingkatane wis sufi, katik ngomong luwe jangan nang pasar ya. Jadi jangan nang pasar, wis niat kelakuan kok cerita luwe gitu ya. Jadi berilah dia pekerjaan kongkon tandang gawe ya. Jadi kongkon tandang gawe. Nah disinilah makom itu berbeda ya. Jadi ada makanya kalau kita ini menilai orang gila sembahyang jamaah senengane tekone telat barang wis mari gak melok wiridan muline dhisik tekone telat muline dhisik. Lah lek wong ngerti ilmune gak usah dicacat, ya wis makome ngono iku. Jadi ya wis makome ngono iku, gak usah kemudian dia dibicarakan macam-macam. Ya karena makome. Kalau pembicaraan dalam kaitannya dengan keilmuan. Saya pernah mendengar Tuan Guru Abu Ali Ad-Daqqaq bercerita tentang sebagian gurunya. Dia berkata orang-orang yang dimasukkan ke neraka adalah orang-orang yang dikalahkan oleh syahwatnya, keinginannya. Jadi dikalahkan oleh syahwatnya. Sehingga dia terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang. Jadi apalagi kayak dunia saat ini kan. Jadi tingkatane kemakmurane dunia niki ya siji di satu pihak digerakkan wong podo ibadah. Jadi begitu Ramadan selamat marhaban ya Ramadan tulis gitu ya. Ya hormati bulan puasa, bulan Ramadan tulis ya. Lah termasuk pemerintah si api gini maksiat prei ditutup gitu ya. Berarti kan maksiat ono ya. Tapi kalau enggak Ramadan maksiat jalan yo ibadah kaya Ramadan sudah mulai berkurang. Padahal negara kita ini negara Pancasila. Jadi ya kudu imbang bahwa kalau di sana buka kita harus bisa buka lebih rame, malah bisa disiarkan pengajian di kono, pengajian di kono, pengajian di kono, riyadhah di kono, mujahadah di kono. Jadi terus disiarkan, tidak apa-apa itu. Ya, karena nyaingi niku wau. Ojo nganti maksiat diumumkan, kebaikan tidak diumumkan. Nah, karena itu maka berkaitan dengan ini dorongan syahwat bagi seseorang itu ya tetap dalam Islam dikendalikan. Wal kadhiminal ghaidha. Ya. Jadi wonten Al-Qur'an wal kadhiminal ghaidha. Jadi kalau ada al-ghaid dorongan nafsu dikendalikan. Lah menungso niki pun kadek mateni nafsune. Nanti double L malian double lolak-lolo gitu. Ya tetap dia punya nafsu tapi dikendalikan gitu. Jadi nek biyen ana tentara jenenge tentara Gurkha ya.
wonge gawe gede. Ya. Yang pancene dheweke niku gede tapi double L. Wong delok tok wedi. Karena apa? Dia niku dibiri gitu ya. Jadi akhirnya menjadi double L gitu. Jadi nafsune dipateni wal kadhiminal ghaidha. Mestine ngoten. Tapi niki mboten wal faqidinal ghaidha. Ya, oleh karena itu mereka menjadi cacat. Saya juga telah mendengar dia berkata tentang sebagian gurunya yang pernah ditanya, apakah engkau tidak ingin ya atau tidak ingin tidak bernafsu? Jawabnya, saya sebenarnya bernafsu, cuma saya melarangnya atau mengendalikannya. Jadi ketika kita hidup, kabeh wong hidup itu mesti nek dorongan nafsu. Cuma di sini ada had ya. Jadi niki menungso ya. Jadi menungso. Nah, ini ada had ya. Jadi ada batas. Ya dia harus tahu batas itu. Jadi kalau manusia ya menungso, kemudian dia di sini tahu batas. Ini batas had ya. Jama'i hudud. Nah dia berjalan di sini, tidak boleh kemudian nabrak itu ya. Nah kecenderungan sekarang orang-orang lek gawe aturan supaya dheweke iso ngliwati aturan ini sing dirubah itu. Jadi aturan ini sing dirubah itu. Nah batas ini membatasi orang supaya dia tahu diri bahwa dia boleh berjalan tapi tidak serta-merta. Makanya kita negara kita numpak kendaraan, nyetir kendaraan itu ya ada batasnya. Ya rambu-rambu lalu lintas gitu. Nah kebiasaannya lek sepi, walaupun umpamane sepi, dheweke ndek kene iki ya apa manfaatno sepi itu untuk melanggar. Nah, kula nate numpak taksi ten ngene Sydney mriku. Nah, piyambake ini bengi-bengi sepi, Pak. Ya, lho Pak, wong sepi kok lha apa sampe nanti mandek mbok jalan terus. Nah, kebetulan supir ini ku supir taksi wong kelayatan gitu ya. Nah, jadi nyambut gawe ten Sydney mriku pun 30 tahun. Nah niku, wah kalau di sini beda Pak dengan di negara kita. Kalau di sini walaupun sepi kadek melanggar, dilingkas marono surat ditemplekno di kocone. Anda telah melanggar rambu lalu lintas. Ndek kene gak ono Pak. Ndek kene gak ono, engko ketemune melanggar lalu lintas di total. Barang wayahe bayar pajak, mesti ini pajaknya 3,5 juta, malah dadi 7 juta. Pelanggaran ini sing kata Pak. Lah di Australia mboten, pokoke ana surat niki dadi kayak Anda telah melanggar sini. Kalau sampai 3 kali SIM-e dicabut. Wis gak oleh nyopir wis gitu ya. Jadi niki bedane gitu. Nah, makanya manusia itu di sini dia memiliki syahwat. Tapi syahwat itu harus dibatasi di sini. Inilah yang dikatakan wal kadhiminal ghaidha. Wal kadhiminal ghaidha. Jadi wal kadhiminal ghaidha. Jadi mengendalikan hawa nafsu. Jadi apakah engkau tidak nuruti nafsumu? Ya saya sebenarnya bernafsu, cuma saya mengendalikan diri, saya melarang. Ya. Tapi kan kata tiang niku mboten ngoten, tergesa-gesa kabeh gitu ya. Makanya jari wong Jawa, wong tua-tua biyen
Le panjane awakmu kesusu, budal wingi ae le. Ya. Aja budal saiki wong kesusu. Budal wingi ae. Ya. Jadi le budal wingi kan malah mboten kesusu apa. Le budal saiki kebutuhan iki kok kudu ndang teko, ya mesti ngebut gitu ya. Makanya kalau winginane kula enten lari nyambut gawe ten Surabaya. Kapan balik le benjang injing? Ojo le, saiki ae mulya. Jadi meneh nyambut gawe dikon mulai saiki supaya enggak kesusu gitu. Kula pikir-pikir, oh ya bener. Iki model wong kuno gitu. Kula eling sopir zaman biyen, jarak jauh. Niku lek cerita pengalamane nyopir. Gak perlu banter-banter nyetir iku, sing penting teko. Engko bantero nyari kono lampu abang ya mandek kene nyusul gitu. Jadi lek diangen-angen nggih bener gitu. Nah, sebagian sufi yang lain juga pernah ditanya hal yang hampir sama. Ya. Apakah engkau tidak menginginkan sesuatu ya? Manusia itu ya mesti kepingin, gitu ya. Kepingin. Begitu tanyanya. Kemudian dijawab, saya ingin untuk tidak ingin. Wah ini menarik ini. Saya ingin untuk tidak ingin. Kalau ingin iku kula enten kanca enten santri takone ngeten. Sakniki kan zaman materialis gitu ya. Zaman materialis. Lah zaman materialis itu penanda pada diri seseorang ya materialis gitu. Nah, ketika dia itu sebagai seorang Islam kemudian dia menjabat ya, dalam satu organisasi. Nah, maka ada orang lain pejabat yang bersilaturahmi dengan dia. Setelah silaturahim, dia itu meninggalkan uang. Ya. Nah, meninggalkan uang itu duwe iki duwe sapa? Duwe pribadi apa duwe krana jabatan? Lek duwe krana jabatan ya kudu digebalekno nang organisasi. Lah saniki mboten iki duwe organisasi, dia didatangi, disilaturahmine karo pejabat, begitu mulai ninggali duwe, iki duwe krana pribadi apa krana jabatan. Nah niku sing rada angel. Jadi rada angel. Nek zaman kula dadi ketua NU ya ora ana wong mara. Karena pada waktu itu zaman Pak Harto. Zaman Pak Harto ya zaman wong gak seneng karo NU wis gak direken tokoh-tokoh NU gitu ya. Wis ora tau disilaturahimi macam-macam mboten enten. Ya kan ana wong teko gitu. Ana wong teko situ ya ditakoni sampai niki nyambangi ketua NU apa nyambangi Dalan Tamrin. Kula nyambangi Dalan Tamrin gitu. Mboten nyambangi ketua NU mboten. Berarti lek disangoni ya sangune iku nang Dahlan Tamrin. Tapi zaman semono ya jarang ngoten niku. Gitu. Tapi lek zaman sakniki wah wis nyambangi kudu ditakoni sing nyambangi niki. Sampai niki nyambangi kula napa nyambangi ketua NU. Kalau nyambangi ketua NU wah terus ninggali duwe ya iku duwe NU. Duwe NU. Lah ngoten-ngoten niku sing rada angel zaman sakniki. Lah ini ya, batas inilah yang susah ya. Yang susah yang dimiliki oleh seseorang pada zaman sekarang gitu. Jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Nah, makanya di sini seorang sufi mengatakan saya ingin untuk tidak ingin. Wah, iki menarik. Karepku iku ya karep, tapi ya apa carane bisa menolak karep. Wah iki sing rada angel. Lek karepe wong ya karep, tapi aku kepingin ora karep. Nah, ini kan ya berarti dia melakukan sesuatu tetap dia berjalan tapi ada batas.
Lah batas inilah yang sangat penting bagi kehidupan kita. Lek ro nabrak batas itu. Jadi nabrak batas. Makanya lek ana wong napa niku duwe tegalan tandurane wong kuwatir dijubuki tanggane woe ya. Akhirnya dipager dikai setrum jadi dikai pager mari ngono pagere kawat dikai setrum lah ya mati ta wong lah wong perkara ngoten to itu jenenge wong karep tapi ya karep gitu ya. Ya jadi ingin tapi ya apa carane tidak ingin. Makanya sing penak niku ngeten. Ya lek pancene karep ya monggo gitu. Jadi kula niki enggak ada tanduran rambutan. Ana 10 wit ten Karang Duren. Kula tingali wah meni wayahe ngunduh gitu. Ternyata telat gak kober-kober ngunduh. Barang oleh 10 dina ngunduh wis entek ya. Kula mengeten dol iki ya apa gitu. Ya gak apa-apa rezekine wong iku gitu. Rezekine arek-arek. Gak usah terus muring-muring ya salah dhewe gitu. Jadi duwe tegalan ana tanduran gedang. Waduh sip meneh dicoba. Barang isuk diparani wis gak ono. Iya. Ya wis ngono iku kehidupan gitu ya. Nah kita niki pun menyadari les pancene kaya ngono iku ya rezekine dhewe-dhewe gitu. Jadi penak mawon gak usah terus moro nyenti-nyenti sing macam-macam tambah loro kabeh gitu ya. Wong rambutan di pasar sih akeh masih kapanene dhewe gitu ya. Akhire ya enten mawon sing iku lho sih akeh di pojok-pojok ya dicoba gak apa-apa ya. Nah, itu sikap ya nuruti nafsu pancene ya apa carane diurus tapi lek gak nuruti nafsu ya iku ganjarane rezekine dhewe. Mbok pilih enten pertanyaan monggo. Nggih, merujuk pada kajian tentang lapar dan dorongan syahwat. Bagaimana jika pada bulan Ramadan kita pasti dalam keadaan puasa? Lahir batinnya tidak hanya lapar ya, tetapi setiap harinya masih bermain atau melakukan komunikasi dengan grup-grup di HP ya. Apakah itu berdosa? Jadi kita niki kan mesti nggadahi grup ya. Jadi nggadahi grup ya. Nggadahi grup niku bahasa Arabnya jamaah gitu ya. Jamaah tapi jamaah HP gitu. Jamaah HP. Ya bagaimana ya kalau kita ndelok HP ya gak apa-apa, tapi sing pantes gitu ya. Jadi maka pertimbangannya apa ndelok HP apa wiridan gitu ya. Jadi apa maneh les HP ki ala-alai bojo, ala-alai putu ya. Lek bojo ora digawa nang dindi tapi lek HP digawa nang dindi ya. Kan ngalahno bojo ali gitu ya. Ya. Ngalahno bojo. Makane lek wong saiki saking asike karo HP malah ora asik karo bojone gitu ya. Nah, maka semua harus ada batas gitu ya. Jadi harus ada batas. Maka kita kembali tadi di sini ya. Ya sebagai orang awam, khawas dan khawasul khawas gitu. Jadi kita balik ya. Kalau orang awam ya kita mau menuju ke tingkat yang khawasul khawas. Maka pertimbangan di dalam HP itu ya mana yang lebih penting, mana yang lebih utama, gitu ya. Lah umpamane kita niki wiridan, ya, kalau lebih utama wiridan,
Kalau buka HP gak apa-apa. Ya karena wiridane tertulis ning gone HP. Gak apa-apa. Lale ana kanca kirim berita ya gak apa-apa diwaca gitu ya. Jadi dosa utawa ora itu bicara tentang gini ku wau. Ana salah bener iku wong awam. Ana durung sempurna. Ana sing gak pantes. Lagi-lagi kita niki tinggal milih kepingin berada di wilayah wasil. Jadi sing gak pantes itu lek Ramadan tinggali kabeh. Jadi nggak pantas gitu. Makanya lek biyen kan ditekankan lek Ramadan wong dodol sego preyai gitu ya. Lho, ya ora apa-apa ta wong dodol sego. Mbok menawa ana musafir butuh mangan gitu ya. Nah, tapi lek bagi orang yang khawas gak pantas gitu ya. Jadi gak pantas ngoten to. Gitu. Jadi lek ana warung kok bulan Ramadan tutup itu bukan perkara napa-napa, perkara gak pantes. Lek buka terus ana wong marung, padahal dhek duduk musafir, ya ditutup jane gak ketok, ditutup selambune tapi liwat mburi, ya padha ae. Ya. Jadi kalau orang dulu itu memang bicara tentang makom wasil, kepantasan dan ketidakpantasan itu. Engko dalile sing dodol sego, dodol soto dibukae. Lah iku ana sing toko-toko ku ya dodol makanan sing gak langsung kaya ngene, ya padha kok gak dilarang. Ya. Iku tergantung dheweke. Jadi wasil, awam, khawas apa? Khawasul, khawas. Lebih tekanannya adalah bicara pantas dan tidak pantas. Lendek ini bicara sempurna. Leten mriki bicara tentang salah bener. Nah, di sini bicara kepantasan. Jadi bicara kepantasan. Ya. Makanya lek bicara kepantasan itu ngeten. Kalau wingi kula khutbah, barang kula ngaji ngeten iki, mun jenenge khutbah iku lah ya kudu nganggo wong Jumatan ya sunahe kelambi putih lah gitu ya. Ya niki mboten putih ngeten. Itu lek cara wong kepantasan nggih. Nggih mboten pantes wong Jumatan kok. Mestine kelambine putih-putih kabeh ngeten. Lah sing nyambut gawe ya ndek tase disiapno pakaian putih, sarung putih. Lah niki mboten Pak, karena Jumat sunahe pegawe nganggo batik, ya batike tetep digawe, Pak. Sunah, ya. Sunah miturut Pak Harto zaman biyen, ya. Tapi enten sing karena Jumat iku hari olahraga, Jumatan ya pakaian pantes napa mboten? Ngoten. Jadi kalau nate ngemutaken niku. Ya ngemutaken karena mari olahraga langsung Jumatan. Ganti sarung, gak ganti klambi, mbok nggawa apa teko omah. Ya, mboten pakaian olahraga. Ya ora batal. Cuma ora pantes itu. Ku malih madhep nang Gusti Allah ngeten. Oh kata kaya kelambi mana le awakmu madhep aku ora aku. Nggih. Bagaimana jika ada orang ya berdoa tapi masih belum dikabulkan. Ya. Tapi dia terus berdoa dengan sungguh-sungguh minta dikabulkannya. Apakah itu termasuk tingkatan salik ya. Pokoke wong niku apa ae aja mandeg-mandeg ya. Mbok menawa kesalahan kita. Makanya itu kula contohaken niku wau dungane Nabi Ayub. Donga lara iku keliru, sing diwaca dongane wong awam.
Tapi begitu dungane wong tingkat khawas wasil dijabahi karo Gusti Allah. Mbok menawa kita nggih ngoten. Dadi lek donga model wong awam, Duh Gusti panjenengan sarasaken kula. Kula niki sakit. Tapi tingkat khawas panjenengan sarasaken kula niki sakit, tapi terserah jenengan. Nah, sing tingkat tinggi, Duh Gusti kula niki sakit, tapi nggih panjenengan langkung welas asih. Dadi gati ketokno njaluke waras, dirahasiakan. Kok telu-telune durung dikabulno, durung wayahe. Jadi durung wayahe. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.